Hai semua, kembali lagi dengan saya Christine Sinambela dengan NIM 41831111084 kelas PSBB 2018. Di sini saya akan membahas materi tentang bentuk aljabar. Sebelumnya kita akan memulai dengan mengetahui kompetensi inti. Kompetensi inti pada materi kali ini yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, sopan santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami pengetahuan. Untuk pengetahuannya itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, selanjutnya kita ke kompetensi dasar yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan menyelesaikan operasi pada bentuk aljabar. Tadi sudah ke KD, selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kepada materi bentuk aljabar ini yaitu 1. Peserta didik kelas 7 dapat menjelaskan bentuk aljabar. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Selanjutnya kita masuk ke intinya yaitu ke materi. Nah, materinya ini di sini ada tentang bentuk aljabar. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan tentang aljabar. Aljabar itu apa? Yaitu ilmuwan tentang menyelesaikan masalah matematika menggunakan simbol huruf sebagai pengganti sesuatu yang belum diketahui nilainya, dan dia menggunakan juga ada angka. Nah, di mana di sini ada terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Mana koefisien? Koefisien yang ini dia di depan dari huruf yang ada. Misalnya di sini hurufnya itu disebut variabel x, maka di depannya itulah koefisien. Nah, konstantanya yaitu yang berdiri sendiri, ini dia konstanta. Nah, selanjutnya dalam bentuk aljabar ini dia juga ada banyak bentuk aljabar, ada polinomial, ada yang kuadrat. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan dalam bentuk aljabar yang suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama atau konstanta dengan konstanta. Contohnya 2x dan x. Suku tidak sejenis contohnya yaitu suku yang memiliki variabel yang pangkatnya berbeda atau jenisnya itu berbeda variabelnya. Contoh pangkat, kalau pangkat berarti misalnya 5x kuadrat dengan 3x pangkat 3, misalnya gitu. Nah, kalau ini bentuk variabelnya berbeda, yaitu 2x dan 3y. Sebagai contoh kita ambil, sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Maka penyelesaiannya kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Mana di sini suku sejenis? Ini dia ya, ada 4x, ada 5x. Nah, inilah dia tadi yang terdiri dari variabel ya, variabel x. Ini tadi supaya apa? Konstanta yang 9 dan min 2. Kita kelompokkan menjadi 4x dikurang 5x ditambah 9 dikurang 2. Maka didapat hasilnya min x ditambah 7. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Dia penerapannya itu misalnya kalau cerita seperti ini. Pak Irfan memiliki 45 ekor sapi dan 315 ekor ayam yang semuanya akan dijual pada pedagang ternak. Jika harga seekor sapi dinyatakan dengan X, berarti ada dapat satu variabelnya X rupiah, dan harga seekor ayam dinyatakan dengan Y rupiah, variabel yang kedua yaitu Y. Tentukan bentuk aljabar dan harga penjumlahan hewan ternak Pak Irfan. Tadi hewannya ada apa aja? Ada hewannya sapi dan ayam. Nah, selanjutnya kita buat, misalkan dia, jadi di situ diketahui sapinya sebagai apa tadi, seekor sapi X rupiah, berarti
45X. Nah, sedangkan tadi Y-nya itu ayam, maka 355 ayam jadi 315Y. Berarti dijumlahkan 45X ditambah 315Y. Nah, ini kenapa sampai sini aja? Nggak bisa dijumlahkan? Enggak, kenapa? Karena sukunya udah berbeda, variabelnya udah berbeda, X dan Y. Kalau dia tadi sejenis, boleh kita jumlahkan. Nah, selanjutnya langsung kita kepada kuisnya. Nih, saya contohkan misalnya kelasnya ya. Kita masuk ke next. Nah, ini ada petunjuk kuisnya. Nah, sebelum kita melalui kuis, kita masuk ke kuisnya, baca dulu petunjuknya. Pertama, berdoalah sebelum ujian. Pasti kita berdoa dulu ya, gimana biar dilancarkan segala kuisnya dan diberi hikmat kebijaksanaan dari Tuhan agar bisa menjawab soalnya. Yang kedua, baca soalnya dengan teliti. Nah, teliti ini sangat baik. Kenapa? Karena ketika sudah ada sedikit kecerobohan, maka hasil di akhirnya pun berbeda. Seperti tadi, X dan Y nanti bisa jadi terjumlahkan itu karena kan udah berbeda variabel. Yang ketiga, kerjakan secara jujur dan diselesaikan dengan tepat waktu. Oke ya, sampai sini. Nah, ini soalnya. Berapakah hasil sederhana dari bentuk aljabar 3X kurang 6Y ditambah 7X ditambah 2Y? Seperti contoh soal tadi, maka ini kita kelompokkan terlebih dahulu. Dan misalkan ini jawab sendiri ya. Oke. Tanya saya jawab sasaran D. Saya jawab. Kedua, berapakah hasil sederhana dari bentuk aljabar 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurang 6XY ditambah X kuadrat dikurang 7Y kuadrat ditambah 2X. Dari sini kan ada X kuadrat, variabelnya ada Y kuadrat, ini Y kuadrat, dan ada XY. Kuisnya ya, saya jawab asal-asal aja. Ketiga, Pak Burhan memiliki 4 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Karena merasa kurang, kemudian membeli lagi sebanyak 10 kg. Nyatakan bentuk aljabar banyaknya beras yang telah dibeli Pak Burhan. Ini ada penjumlahan, coba. Nah, berarti dia jelas penjumlahan berarti antara ini dengan ini. Ayo, kita misalkan aja dulu. Keempat, Bu Nirma membeli 5 karung tepung, 2 karung kelapa, dan 7 papan telur untuk keperluan membuat kue pesanan. Nyatakan bentuk aljabar dari semua harga bahan yang dibeli Bu Nirma. Jadi ini juga penjumlahan. Jelasin pasti salah. Misalnya saya buat ini aja ya kan, tulis contoh. 5. Kuisnya ibu kantin membeli 5 kotak. Nah, 6 kotak penggaris dan 7 spidol. Ketika sampai di sekolah ternyata barang yang dibeli ibu kantin kurang. Maka ibu membeli lagi 2 kotak pena dan 2 kotak penggaris dan 3 spidol lagi. Tentukanlah bentuk aljabar yang sederhana dari jumlah seluruh barang yang dibeli ibu kantin. Ya, ada penjumlahan lagi ya. Nah, di sini ibu hasilnya 0. Kenapa? Karena ibu tadi jawabnya salah. Tapi namanya pas kan, anak Intayani. Maka keterangannya tingkatkan prestasimu lagi. Yang ulang silahkan. Nah, demikianlah materi kita kali ini, yaitu tentang bentuk aljabar.